Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang kalian bertemu lagi bersama saya di podcast di Persib Tuban. Dan saya bersama dua rekan saya yaitu Vio dan Clarissa. Mohon memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, nama saya Mahendra Stevioli Putra. Saya merupakan putra Semala tahun 2023 dan 2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Pramesti Divya Putri. Saya sebagai putri Semala tahun ajaran 2023-2024. Oke, Baik, sebelum lanjut ke materinya, belum afdol nih kalau kita belum jargon terlebih dahulu. Kalian sudah tahu jargonnya apa atau belum? Belum sih. Nah, aku kasih tahu terlebih dahulu ya. Oke. Jargonnya itu Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, dan Tuban berkebajikan rapakat. Oke, boleh. Bisa diulangi sambil menghadap kamera. Boleh. 1, 2, 3. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, dan Tuban berkebajikan rapakat. Oke, bisa lanjut. Baik, ngomong-ngomong tentang materi, sekarang kita akan membahas tentang lifestyle nih. Menurut kalian lifestyle itu apa sih? Dari siapa dulu ini? Boleh dari Vio dulu atau dari Clarissa dulu nih? Dari aku dulu ya? Iya. Oke, lifestyle ya? Iya. Lifestyle itu kalau menurut aku pribadi itu lebih ke gaya hidup. Gaya hidup apa? Dalam artian yaitu pola dan motif seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi tiap individu itu pasti punya lifestyle-nya sendiri-sendiri. Betul. Jadi nggak mungkin semua orang itu punya lifestyle yang sama. Jadi lifestyle itu lebih ke siapa kita. Nah, Betul. itu kalau dari aku. Kalau menurut Clarissa? Kalau menurut aku sendiri, kalau kita berbicara tentang lifestyle, mungkin kita bisa sebut sebagai gaya hidup saja ya. Iya. Gaya hidup merupakan kebutuhan sekunder setiap manusia, dan pastinya gaya hidup itu pasti berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kita tidak bisa mempatokkan hanya ada satu gaya hidup di setiap diri seseorang. Jadi gaya hidup sendiri itu bisa dinilai baik buruknya itu tergantung bagaimana kita memilahnya sendiri sih. Betul. Kalau menurut kalian nih, lifestyle di daerah kalian sendiri itu bagaimana sih? Apa nggak usah jauh-jauh deh, di Tuban-Tuban aja gitu? Kalau menurutku yang di Tuban ini ya, lifestyle orang Tuban ini cenderung sudah lebih tinggi lah dari standar. Kayak bukan standar lagi, tapi emang lifestyle-nya orang Tuban ini agak mewah. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena banyak kafe, banyak rumah makan, resto, itu jarang sepi mereka. Jadi malahan yang di warung itu lebih sepi daripada yang di kafe dan resto. Jadi dari sini aja itu udah dapat disimpulkan bahwa gaya hidup orang Tuban itu sudah meningkat. Maksudnya meningkatnya itu udah lebih mewah dari yang dulu. Itu kalau sekitar Tuban ini. Ya, kalau diambil dari sisi positifnya, mungkin memang Tuban ini sudah bisa dibilang maju untuk teknologinya. Betul. Dibandingkan di pedalaman kayak gitu kan. Indonesia masih ada kan yang di pedalaman itu seperti itu. Kayak Tuban itu sudah bisa mendorong teknologinya, masyarakatnya itu menjadi yang lebih maju, menjadi yang lebih modern untuk saat ini. Kayak gitu. Ini tadi nyinggung tentang teknologi nih. Kan sekarang banyak banget teknologi yang sudah meningkat. Kayak adanya handphone, adanya di dalam handphone itu ada sosial media. Internet, kan itu semuanya. ya betul banget. Itu kan pasti ada kayak orang-orang yang menggunakannya. Itu bagaimana menurut kalian sendiri? Penggunaan Sosial media. ya. Betul. Kalau orang-orang Indonesia ya, saya nggak usah jauh-jauh ke luar negeri lah. Indonesia aja itu kalau pakai sosial media itu makainya itu kayak nggak seharusnya gitu loh. Nggak seharusnya itu kayak, kan banyak tuh yang di sosial media biasanya pamer aurat. Iya betul banget. Aurat itu kan nggak perlu dipamer-pamerkan gitu. Iya betul. Nah, terus banyak yang joget-joget nggak jelas di sosial media. Terus malah ini gangster. Oh iya. Gangster kan bawa
celurit bahwa apa dipamer-pamerkan itu ke sosial media itu kan nggak pantas. Iya. Jadi betul. kayak penggunaan sosial medianya itu bukan pada tempatnya. Padahal sosial media itu diciptakan untuk kita itu mudah bersosial dengan orang lain, bukan digunakan sebagai ajang sombong atau ajang pamer lah. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri sih, kalau kita berbicara tentang teknologi, di zaman sekarang itu teknologi itu ibaratkan dua mata pisau ya. Dimana kalau kita bisa memilihnya di sisi yang baik, pasti kita akan mendapatkan banyak peluang, banyak keuntungan. Sedangkan Indonesia sendiri banyak sekali budaya-budaya yang harus kita kenalkan di seluruh dunia. Nah, cara alternatif yang bisa kita lakukan hanyalah melalui media sosial, itu yang paling relatif ya mungkin, karena dengan adanya media sosial, dengan adanya era digital sekarang ini, mungkin lebih mudah untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia sekarang ini. Apalagi budaya-budaya di Indonesia kan banyak sekali, mulai dari makanannya, terus Tradisinya. iya tradisinya, adat istiadat, terus kayak rumah-rumahnya kan unik-unik kayak gitu Iya. ya. Kan tiap daerah kan biasanya Iya, punya beda. jenis rumah Iya. sendiri-sendiri, sama Iya, bajunya begitu. kan juga beda pasti Iya. tiap daerah. Jadi memiliki banyak sekali budaya-budaya. Iya, betul. Tapi kalau teknologi itu digunakan dalam sisi negatif, itu yang tidak wajar menurut saya. Karena bagaimana? Jika kita menerimanya secara negatif, pasti ada yang namanya, sekarang kan lagi booming-boomingnya tuh adat kebarat-baratan. Bener Nah, banget, itu bener banget. Terus Sekarang Korea, Iya, kan Korea, Korea yang juga. paling ramai di Indonesia. Jepang juga Iya, nggak sih? yang Kayak event gitu. Jepangan gitu kan Terus banyak. Kayak berita-berita hoax itu kan sekarang mudah banget Iya, menyebar, betul dan banget. kalau orang yang kurang mengerti mereka langsung percaya kayak gitu. Jadi kayak nggak difilter gitu, Heeh. asal tangkep aja. Iya, gitu. jadi menurut saya tuh tergantung bagaimana diri kita memilahnya kayak gitu sih. Tadi kan ngomong-ngomong soal budaya ya. Iya. Kita emang benar, kita tuh gampang nyebarin sama ngenalin ke luar, bahasa luar, kalau budaya kita itu seperti apa, Indonesia seperti apa. Tapi nggak menutup kemungkinan budaya luar itu masuknya juga gampang banget. Terutama buat Iya. masyarakat yang kalau ada budaya apa diikutin, kalau ada budaya apa diikutin. Jadi kayak sosokan bikin ngetren. Nah, itu malah takutnya mereka itu yang masyarakat yang ikut-ikutan aja itu malah meninggalkan budaya kita. Betul. Jadi budaya kita itu malah ditinggal, tapi malah melestarikan budaya luar. Luar ya, betul Nah, banget. ini yang menurutku ya pribadi itu kayak nggak pantas gitu loh. Soalnya kita kan lahir di Indonesia, tapi kok malah ikut-ikutan budaya lain. Emang nggak apa-apa, tapi yang penting satu, nggak boleh ninggalin budaya kita sendiri. Soalnya itu udah gimana ya, kalau ada acara lah ya, ada acara sindir lah, wayang lah, sandur, itu lebih sepi dibandingkan acara-acara seperti Konser. ya seperti itu. Betul banget. Jadi acara-acara budaya, acara adat, terus kirap budaya itu kan malah jatuhnya nanti kayak apa ya, mereka itu jadi gak kenal itu loh, ini apa Iya, sih iya. ya. Jadi kayak remaja-remaja itu nggak bakal tahu kalau Indonesia itu gini, ini itu Indonesia, budaya kita itu malah nggak tahu jadinya. Tapi menurut aku bukan hanya budaya sih mas, bukan hanya keseniannya Oh ya, aja sih. adabnya juga. Tapi iya adabnya. Terus sekarang banyak nggak sih remaja-remaja yang lebih suka Korean seafood kayak gitu. Betul. Makanannya Sushi iya, gitu ya. iya, betul banget. Padahal itu makanan, tapi mereka juga menganut makanan itu, menganut dan menyukai makanan-makanan Bahasa yang dari digunakan luar. juga. Iya. Terus kan sekarang juga banyak toh anak-anak yang nggak tahu apa itu makanan daerah khas daerah Kayak ini. klepon, Kalau putu dikasih kan itu kan iya. jarang yang beli. Iya, kalau dikasih pertanyaan kayak paling apa itu empek-empek itu dari mana? Anak-anak banyak yang nggak tahu kayak gitu. Tapi kalau udah umum banget ya. Tapi iya. kalau sushi, ramen udah tahu lah semuanya dari mana, seafood dari mana, Sudah tahu. burger udah tahu lah dari Iya. mana. Tapi kalau makanan kita sendiri ya tinggal lah. malah. Iya, benar banget. Sudah ada tambahan lagi? Sudah Mungkin cukup. tadi cukup. Baik, kalau begitu sekarang kita akan menyinggung tentang
warkop-warkop nih yang ada di kalangan-kalangan remaja kan banyak banget ya warkop-warkop Iya, yang udah banyak berdiri ya. banget. Iya. Ya, apalagi warkop-warkop yang bukanya itu 24 jam. Yang kadang Betul. buat Wajar sih itu. anak-anak remaja maupun bapak-bapak bahkan ya Iya. ke warkop Lupa, tersebut lupa, sampai lupa. pulangnya pagi. Ya, menurut kalian bagaimana? Aku dulu ya, Iya, soalnya iya. kan laki-laki. Iya, boleh. Kalau aku pertama kali datang ke warkop itu lihat sempat kaget sih. Kagetnya itu aduh kok gini warkop. Terus kayak mulutnya itu seenaknya aja, kayak nggak ada remnya. Terus kayak miso itu seenaknya semua. Nah, terus terutama itu kayak adabnya sama orang lain. Kalau di warkop itu ya mejanya kan nggak begitu tinggi sih, Iya, kayak setara gitu loh sama kursi. Iya. Jadi kaki itu diangkat ke meja itu kayak udah enteng banget. Nah, ini tuh yang nggak baik kalau kita lagi kumpul, apalagi kalau kita itu satu meja itu ada orang yang lebih tua, kayak nggak menghormati gitu loh. Betul. Kan kaki diangkat itu kan nggak pantas sama sekali. Iya. Terus soal mulut nih, mulut kan kalau udah megang HP sendiri-sendiri udah main game, terutama main game sih, itu mulutnya itu nggak ada remnya, teriak-teriak aja, miso-miso aja kayak. Terus kalau misalnya aku di sebelahnya ini, aku denger itu kayak malah udah betah di warkopnya, malah jadinya pengen pulang. Pulang ya. Soalnya kan kayak nggak ada remnya tuh mulutnya. Terus ini kan kalau di warkop kan namanya warkop, warung kopi. Nah, Iya. biasanya itu pasti ada rokoknya. Betul banget. Remaja Disediain. kalau bapak-bapak ada masalah mau mereka ada kerja, Iya. itu suka-suka. Tapi yang memprihatinkan ini yang remaja. Iya, yang pelajar. Iya, yang pelajar. Sama, iya. Kalau pelajar merokok itu nggak baik juga, nggak pantas juga ya. Yang paling bahaya sih kalau menurut aku masih ke masalah kesehatannya. Soalnya kan masih muda mereka, kasihan kalau udah rokokan. Jadinya kan paru-parunya aja udah ndak itu sesehat yang dulu. Udah Kalau terserang ya. iya udah kena asap rokok kan bahaya. Iya. Apalagi kalau konsumsinya sampai lama itu pasti ya umurnya ndak bakal panjang sih. Apalagi kan sekarang itu ada yang sering diam-diam dibawa ke sekolah, dihisap di kamar mandi kayak Iya. gitu kan, itu udah di batas Benar. wajar sih. menurut Terus aku. kan sekarang kan juga banyak tuh anak-anak yang udah ada sakit asma. Itu kan pasti penyebabnya kan juga rokok dan sejenisnya itu. Jadi masih muda tapi udah asma. Mungkin kalau genetik oke lah. Tapi kalau yang enggak genetik malah dari kita habis rokok ya, terus sakit. Terus ternyata taunya asma. Nah, itu yang kasihan. Jadi belum kerja belum apa tapi udah asma. Ya susah banget Ya, buat kerja juga susah. ya. Terus mau melanjutkan kuliah. Kalau kuliah ke pendidikan kayak kedinasan itu kan harus ada tes fisik, tes kesehatan. Iya, benar banget. Nah, ini yang nggak bisa nih. Jadi mau daftar itu ada asma, Susah. ditolak. Kecuali kalau memang dia mau kuliah jalur mandiri, nah itu kemungkinannya masih ada, tapi ya tetap nggak bisa, Sedikit iya nggak sih bisa semaksimal. kemungkinannya. Iya. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Mungkin Farisa. Kalau menurut aku sih ya, warkop itu memang ya untuk suatu tempat yang bisa menghibur Ya, remaja betul. ya. Emang betul Saat bisa ini- menghibur. Iya, soalnya yang dicari remaja saat ini adalah kenyamanan, itu yang Ya, paling terutama yang utama. SMA kan, Iya, yang butuh iya. masa tenang, pengen Masa tenang. labil sih Iya. kita. Iya, Kan kita kan tapi pengen cari ketenangan gitu kalau SMA. tapi tergantung bagaimana kita sih. Dari awal memang pembahasan kita kan itu, bagaimana kita menyingkapi sesuatu hal gitu kan. Nah, tapi sekarang banyak sekali pemuda-pemuda itu yang lupa akan hal itu. Mulai dari kesopanan mereka, terus cara mereka berbicara itu yang paling miris untuk saat Iya, ini. benar banget. Bahasanya. Iya, jadi warkop itu ya boleh kita ke warkop Iya. untuk mencari kesenangan, untuk mencari ketenangan, kenyamanan, tapi dalam hal yang positif. Iya, dan juga harus tahu batasan kalau di warkop. harus tahu batasan. Soalnya kalau sekarang itu kan banyak ya warkop 24 jam kayak gitu. Iya, benar. Seharusnya itu untuk di kalangan remaja saat ini, apalagi pelajar, itu jam 10 lah paling enggak sudah tutup, apa jam 9 kayak gitu, biar lebih relatif gitu untuk para pelajar. Jadi Iya. pelajar juga bisa menikmati itu tanpa mengganggu kesehatan mereka, masa belajar Iya. mereka kayak gitu. Soalnya kan biasanya kan kalau remaja ngopi sampai pagi kan sekolahnya biasanya tidur. Iya, Dari pagi tidur. sampai sore tidur terus. Iya. Sana tidak ada hal yang penting gitu yang dibahas Iya. di warkop tersebut.
Ya, Kalau mau ke warkop ya boleh sih, nggak, kita nggak melarang kok orang ke warkop. Tapi ya gitu, harus tahu batasan, terutama buat yang belajar. Kalau yang udah bapak-bapak ya itu nanti urusannya sama yang di rumah lah, ya sama Iya. keluarga. Tapi kan kita remaja kan penerus, kita kan penerus nanti bakal. Jadi kalau kita aja kalau di remajanya aja udah nggak bener, apalagi nanti. Jadi gimana menerusin perjuangannya siapa, orang-orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. itu sih. Ya, mungkin sudah cukup. Nyinggung sama orang yang pulang iya. malam. Ini kalau yang di warkop kan juga kebanyakan kan anak geng motor. Iya betul banget nih. Anak geng motor itu kan paling identik sama knalpot bro, Iya, knalpot tadi mau bahas modif, itu sih. terus sepeda motor modif, pokoknya semuanya dimodif dan pasti buat konten. Nah, ini kan warkop ini modifnya ini nggak sampai kenakalannya itu nggak sampai dimodif motor aja. Ditakutkannya apa? Balap liar. Betul. Balap liar ini soalnya kalau terjadi apa-apa, nyawa itu bisa melayang. Iya, nyawa sih. Sekarang itu Yang paling rawan lagi itu nyawa. booming kayak gitu. Iya, nyawa sekarang kayak jadi mainan gitu Iya. ya. sama Iya. anak-anak Apalagi muda. kalau mereka Enteng banget nih, udah Bro. banyak masalah, terus kayak sakit hati dan lain sebagainya, itu larinya mesti ke motor kayak gitu. Iya. Terus kalau naik sepeda motor kenceng-kencengan, Iya. padahal itu di jalan raya bukan di sirkuit. Kalau di Iya. sirkuit bebas kalian mau kecepatan berapa. Terus itu juga ngeselin banget gak sih suaranya? Iya. Iya, itu- Terutama kalau malam kan di desa kan sepi. Sepi bener. Terus lewat brem, itu telinga nggak jadi tidur kita yang tadinya rebahan sambil scroll malah itu dengar itu ya jadi tidur. Malah bad mood ya. Iya, malah bad mood. Ketenangan masyarakat sih Terus- yang terganggu. Apalagi kalau masyarakatnya itu bukan masyarakat yang enggak, maksudnya masyarakatnya itu kalau ada apa-apa itu pasti ditanggapi di respon. Nah, katanya ini dikejar ini yang bikin sepeda motor bro ini. Iya, bener, sering Malah banget jajan ini. itu. Iya, sering banget Jadi- kejadian. Malah nanti lapor polisi cegat malah kena itu anaknya. Iya. Tapi kadang-kadang nggak lapor polisi itu udah ditanggung sendiri. Iya, kayak malah dipukulin digebuk. sendiri Iya, dipukulin biasanya sendiri, masalah sama kasihan masyarakatnya. Iya. Tapi itu emang sama mereka sendiri loh. Betul. Udah malam kok malah bikin kerusuhan. Bener. Ada tambahan? Sudah bisa dilanjut. Menyinggung tentang pulang malam nih. Kadang-kadang ada juga cewek-cewek nih yang punya temen cowok, terus dia ikut-ikutan temen cowoknya buat pulang malam. Mungkin nggak malam ya, pagi deh kayaknya. Hampir pagi. Iya betul. Itu menurut kalian gimana sih tentang cewek yang pulang malam atau pagi itu? Mungkin Larissa yang Mungkin saya dari Iya, saya dulu ya, kan saya cewek Iya, soalnya. betul. Iya, kalau menurut saya sih untuk keluar malam sama cowok Iya. itu tergantung bagaimana kepentingannya sih. Kalau memang kepentingan mereka mengenai pendidikan mereka atau memang itu adalah hal yang benar-benar penting, Iya. itu boleh-boleh saja, wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah sampai ke mereka kayak di jalan-jalan, kayak ibaratnya mesra-mesraan di jalan, iya kayak pribadinya sendiri sampai nggak membuat masyarakat itu melihatnya, oh ini loh melanggar kesusilaan kayak Iya, gitu. betul banget. Itu butuh diatasi sih menurut saya. Soalnya kan itu Itu pengarahan. iya, itu kan sudah ibaratnya sudah masuk ke pergaulan bebas kan. Iya. Soalnya ya kita harus pintar-pintar sih. Kita harus bisa membatasi mereka juga sebagai orang tua. Orang tua mereka juga harus bisa memberikan peraturan yang ketat untuk anak-anaknya. Biasanya jam 9 anak cewek harus pulang kayak gitu. Iya. Betul banget. Iya. Peraturan dari orang tua itu sangat penting sekali. Iya. Iya. Di sini yang nonton bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau anaknya sering pulang malam sekarang aja, Bu. dikasih aturan ya. Dikasih Marahin. aturan. Marahin aja bu nanti bu anaknya. Cimir Terutama aja. yang cewek harus Iya. jam 9 tuh harus di Iya. rumah. Betul Terus banget. iya, aku mau melurusin jawabannya Clarissa tadi. Iya. Boleh. Tadi kan Clarissa bilang kalau kalau cowok sama cewek pulang malam boleh-boleh aja asalkan kepentingannya Iya, tuh kepentingan yang kepentingan yang bagus ya. iya, Nah, bersama ini ibaratnya kayak gitu. ya benar, mungkin kayak nggak bisa ditinggal lah kepentingannya. Tapi sebisa mungkin yang laki-laki juga harus tahu, yang barengan sama yang perempuan itu. Ya, harus mengingatkan Harus gitu tahu, ya. harus tahu waktu. Ini tuh yang dibawa itu bukan laki-laki tapi Iya, perempuan. Nah, takutnya kalau nanti udah
menjelang tengah malam kan kita nggak tahu nanti waktu perjalanan pulang gimana, mau nanti jadi kalau di jalan ada apa kita tuh nggak tahu. Jadi sebisa mungkin kalau udah jam malam itu yang perempuan segera diantarkan ke rumah. Ya, pulang. Nanti takutnya nanti di jalan itu ada kejadian yang nggak diinginkan, Betul. malah jadi korban nanti takutnya. Ya itu sih tambahan dari aku aja. Soalnya kan sekarang miris banget ya mengenai pergaulan bebas, apalagi Miris, sampai pakai banget. di zaman sekarang itu ya ibaratnya Bahkan ya pergaulan bebas kan sekarang bisa pakai teknologi, pakai HP, pakai HP. iya. Banyak banget aplikasinya sekarang ya. Iya, kita nggak usah sebut merek lah. Iya, betul banget. Nah itu kan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk, apalagi sampai ke masuk ke Karena seks bebas. iya seks bebas tadi. Itu yang paling takuti sih. Soalnya kan rata-rata kalau seks bebas itu kebanyakan korbannya itu lebih parah yang di perempuannya. Betul. Iya. Soalnya Resiko kalau yang iya, banyak itu saya dari sebagai perempuan sendiri kalau melihat ada wanita ya yang habis melakukan itu terus ditinggal sama si cowok, kan sekarang lagi booming-boomingnya Iya. kayak gitu. Banyak sekali yang cowok yang habis ngelakuin itu terus ninggal si ceweknya begitu aja, terus ceweknya hamil dan akhirnya yang nanggung semuanya itu cewek dan orang tua si cewek. Nah itu kasihan banget sama ceweknya itu. Bukan hanya kasihan di ceweknya aja, tapi orang tuanya. Sedangkan orang tuanya sendiri itu memiliki harapan yang begitu besar kan, pastinya Iya. kepada setiap anak kan, entah itu anaknya cewek atau cowok kan, pastinya setiap orang tua itu memiliki harapan yang tinggi kepada anaknya. Betul. Tapi kalau anak perempuannya itu sudah Jadi korban. jadi korban sama lelaki yang seperti Nggak itu, bertanggung jawab, ya. nggak bertanggung jawab, apalagi sampai hamil dan akhirnya akhirnya dia itu punya anak kayak gitu, itu sudah di batas wajar Itu sih. Iya. keterlaluan. Udah keterlaluan. Terus kasihan juga anaknya itu, mungkin saat itu dianggap hal remeh ya, tapi di masa Masa depan mendatang. anak yang dilahirkannya itu nanti yang bisa Takutnya kan dapat cemooh nanti dari iya orang lain. mentalnya Iya. psikisnya, apalagi nanti kalau Allah kamu tuh lo anak kayak gini, anak ini kayak gitu kan, kasihan dia tuh nggak Dia salah nggak salah. apa-apa, dia nggak tahu Betul apa-apa kayak gitu. Terus apalagi kalau lahir tanpa ayah itu kan pasti dia tanya, oh ayahku di mana, ayahku siapa, kan kayak mesti kayak Iya. gitu. Terus kalau di anaknya itu misal udah kandung ya, digugurin. Itu kan menggugurkan anak kan juga dosa besar. Iya. Ya. Jadi kayak mau digugurin itu, oh ini anak nggak salah apa-apa kok kita gugurin gitu. Padahal ini tuh hasil dari kesalahan yang lakuin itu. Ingetin lagi nih buat muda-mudi yang ada di Tuban atau di Indonesia, jangan dulu pacaran deh kalau masih sekolah ya. Kalau pacaran sewajarnya saja. Iya, Nggak usah yang Jadinya dia itu aneh-aneh. sebagai partner Iya. dalam Atau menggapai pendukung. cita-cita kalian. Pendukung Iya. kita, Iya. support system lah. Jangan Iya, dijadikan sebagai tempat melampiaskan kesenangan kalian. Iya, betul banget. Maksiat. Maksiat nanti Tapi jatuhnya. pacaran itu udah masuk maksiat loh. Iya benar. Tapi pasti banyak yang lakuin. Masih di level Tapi 1 masih itu. di level 1. Kalau yang udah ekstrim, ya ada lah, kita nggak bisa. Pasti ada lah kalau gitu kan. Kalau misalkan dari saya nih, kan banyak banget ya tadi materi yang sudah kita bahas. Kita mau nyinggung sedikit nih tentang gangster. Oh iya, yang tadi, Rata-rata yang kan tadi. iya betul. Rata-rata kan gangster itu kayak berkelompok gitu. Itu kan rata-rata juga setiap personalnya mempunyai masalah yang beda-beda nih. Nah, menurut kalian itu bagaimana sih? Mungkin dari aku dulu. Iya, boleh. Silakan. Gangster. Gangster itu kayak, gimana ya bilangnya? Dia itu kayak sekelompok. Rata-rata pria ya kalau gangster Iya ya. betul. Kalau yang cewek pasti jarang lah. Tapi ada ya Ada, pastinya. tapi jarang banget sih. Iya, jarang ditemui lah. Iya, jarang banget. Kalau yang diketahui kan rata-rata pria terus. Nah, mereka ini kayak kumpul bareng teman-teman, tujuannya itu masih gak jelas. Betul. Tujuannya gak jelas, terus nantinya bawa kemana? Karena gak jelas itu, apa yang positif, apa yang negatif malah gak tahu semua. Malah tapi kebanyakan itu yang negatif malah dijalani, tapi yang positif malah ditinggalin. Tinggalin ya. Nah, gangster ini tuh takutnya ini punya senjata semua.
Pasti sih. Nah, tapi tujuan orang jadi gangster itu beda-beda. Tergantung mereka. Ada yang pengen ikut-ikutan aja biar kelihatan keren. Terus ada yang emang beneran pengen kayak apa ya istilahnya? Kayak ngancem itu apa sih? Kayak menakut-nakuti masyarakat. Nah, itu Mungkin ada. dia juga mempunyai Terus ada yang punya kepentingan tujuan. mafia sih. Oh, pasti ya bisa aja sih. Terus ada yang bertujuan buat jadi begal atau apa kan Iya. buat ngancem kalau nggak dikasih apa-apa nanti takutnya dibacok, ditembak. Nah, itu kan kayak meresahkan masyarakat gitu loh. Jadi kita itu sebagai masyarakat kalau mau keluar malam kayak misalnya jam 10-an kan jam 10 itu ya emang sudah malam sih. Tapi kalau kita ada keperluan penting di luar itu kita jadi takut. Padahal itu keperluan terpenting jam di atas jam malam kan ada orang yang kerjanya malam, Iya. ada yang orang kerjanya pagi. Tapi kan kalau kerja pagi kan tetap persiapannya juga malam. Nah yang kerja malam saya pagi nih yang kasihan. Soalnya kalau di jalan ketemu gangster itu repot mereka. Iya, bener gak? Apalagi kalau nggak ada aparat kan. Mau muter juga salah, mau lurus juga salah. Kalau kita udah ketemu gangster dari jauh nih, gangster kan kalau naik kan mesti kebet-kebetan, Iya, nggak mungkin. dikejar. Kita putar balik, malah kita dikejar. Iya, betul. Tapi kalau kita maju, kita malah kena. Betul banget. Jadi kayak serba salah gitu loh. Mau apa ini, mau maju, mau mundur, nggak mundur dikejar. Kalau maju malah kena gangsternya lagi. Nah, Bahaya banget sih. ini tapi ya nggak semua gangster itu punya tujuan yang buat jadi begal. Ada yang kayak dia itu broken home istilahnya, kayak nggak dapat kasih sayang itu loh sebenarnya. Jadi Iya, dia cari pelampiasan di tempat lain, misalnya kumpul bareng teman-teman. Emang itu negatif, tapi itu nyaman buat dia yang nggak dihargai di rumah atau di mana. Keluarganya, Nah, tapi dia dihargai tapi dia di sana. dihargai di gangster. Nah. Iya. Mas kayak dia sadar tetap ini tuh perbuatan yang Buruk. buruk, tapi tetap dijalani Karena dia nyaman. Iya, betul. Daripada dia nggak dihargai di tempat lain, mending dia di situ. Jadi kayak langsung all in gitu aja gitu loh, langsung semuanya tak ya wis lah. Jadi aku jadi ini mauku, ini adalah aku. Kalau aku di sana malah nggak dihargai, ya udah aku di sini aja. Aku terusin di sini di gangster ini. Nah, ini tuh yang kasihan, yang bagi orang yang nggak dihargai. Jadi untuk para orang tua ya terutama, kalau anaknya itu pas apa itu mohon sangatlah untuk diperhatikan anaknya. Soalnya kasihan nanti si anak ini kalau nggak diperhatikan. Jadi dia malah cari kenyamanan lah nanti di tempat lain takutnya. Kalau yang apa itu teman-temannya itu teman-teman baik, itu masih alhamdulillah. Tapi kalau teman-temannya nggak teman-teman baik, nanti mau jadi apa anaknya nanti. Jadi takut kan malah berakhirnya di dalam tahanan nanti takutnya. Soalnya kan jadi gangster kan melanggar pasal nanti. Ya mungkin itu sih kalau gangster menurutku. Ya kalau kita berbicara tentang broken home tadi ya, Iya. saya sendiri kan juga broken home, jadi saya juga mengerti keadaan itu mungkin sedikit lah. Tapi bagi saya itu semua sih tergantung bagaimana cara mereka bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri. Kalau seandainya mereka bisa membawa diri mereka itu ke dalam kebaikan, ibaratnya membawa diri mereka itu untuk maju, untuk hidup kembali di sesuatu yang baik ibaratnya. Itu mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain, bukan seperti itu. Baik mencari ketenangan, iya. Mencari kenyamanan, iya. Mencari jati diri juga, iya. Tapi bukan berarti harus masuk ke dalam suatu hal yang itu membahayakan orang lain, dan seperti itu enggak? Iya kan? Nah, apalagi kalau sampai ke gangster itu kan ibaratnya bertaruh nyawa ya. Itu Iya. pas Nanti kalau Nyawa. sampai tawuran nggak mungkin lah. Kalau tawurannya tanpa senjata mungkin bonyok lah nanti Iya. akhir. Tapi kalau pakai senjata iya. melayang nyawa itu Iya, kalau pasti- sampai tawuran pastinya nanti itu sama seperti gangster itu. lain. Jadi itu adalah mungkin hal yang sepele menurut mereka, tapi itu sangat berbahaya. Iya. Kita. Jadinya bagi saya untuk anak-anak broken home di luar sana, ayolah perbaiki masa depan kalian, perbaiki kehidupan kalian itu dengan cara yang positif saja. Bisa kalian cari dengan suatu kegiatan-kegiatan yang
positif Iya. ya. Dan banyak banget sekarang Kalau ya. memang kalian butuh Kan sekarang tempat cerita, juga banyak tuh organisasi yang baik, Betul, yang seperti bagus-bagus. di sekolah nih Iya, ada OSIS, ada kalian OSIS, ada ikut aja. dewan. Hmm. Daripada nggak ngapa-ngapain di rumah terus ikut yang aneh-aneh, yang penting kalian ikut Ikut organisasi. Iya. Apalagi sekarang di sekolah juga ada bimbingan konseling. Itu Nah. untuk curhat kalian, untuk tempat kalian gimana, oh aku harus gimana ya, aku harus seperti ini kok, aku tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya selayaknya anak-anak Anak pada umumnya, Iya. kan? Mungkin memang apabila kedua orang tua sudah bercerai pasti kan perhatiannya sudah nggak seperti awal lagi ya. Iya. Dan anaknya kan nanti jadi korban. Mm-mm. Bakalan stres. Iya. itu Orang kayak- tuanya di rumah bertengkar, Iya, terus betul. anaknya nanti malah stres keluar. Iya, apalagi Karena di Tuban itu kan sekarang sedang marak-maraknya ya, kayak Betul. Ya, yang kemarin yang di perceraian, perceraian. iya perceraian dini seperti ya itu, itu bisa menjanda di usia yang muda itu juga miris berbahaya. itu. Itu sudah tidak bisa dibayangkan lagi, miris sekali. Miris sekali. Iya. Iya, aku ada tambahan nih buat teman-teman yang broken home. Gak usah takut buat curhat ke BK atau ke guru, pasti dengerin kok. Pasti mereka, para guru, para pembimbing-pembimbing di sekolah kalian pasti Betul sekali. mendengarkan curhatan kalian dan nanti pasti dikasih solusi yang terbaik. Jadi nggak usah takut mau curhat di mana, ngomong aja. Kalau kalian punya temen juga, asalkan temen kalian itu pendengar yang baik, bisa ngasih saran yang bagus, ya curhat aja nggak apa-apa, daripada dipendam Ya, sendiri. curhat ke saya juga. tidak Iya, apa-apa. nanti curhat ke Mbak Salsa, nanti dikasih WA-nya. Nomor 8 Iya. berapa? Terus kalau kalian curhat ya, itu kalian tuh pikirannya nanti fresh. Freshnya apa? Kalian lepas, jadi udah pikiran dan dipendam sendiri. Nah, nanti kalau kalian udah lepas, itu kalian nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak bakal mikir yang aneh-aneh. Nggak usah, kalau gini gimana, kalau gini gimana dah, itu nggak bakal kepikiran. Tapi kalau kalian pendam, kalian kepikiran, kalian mesti overthinking. Itu yang pasti. Nanti kalau dipendam sendiri. Oke, dah cukup. Kalau begitu saya mau minta saran nih dari kalian berdua untuk para anak-anak Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya, dan ini anak-anak yang mengikuti hal-hal yang kita bahas tadi agar Oh, segera iya. berhenti dari perbuatan yang buruk tersebut. Mungkin dari Mas. Ya, ini sedikit saran aja ya buat teman-teman, kalau pakai sosial media itu jangan aneh-aneh. Jangan malah joget-joget gak jelas itu di sosial media terus pamer alat. Nah, itu jangan. Jadi sosial media itu buat kita berunjuk karya. Berunjuk karya, buat hal yang positif, buat apa, kasih kata-kata motivasi lah, kasih apa. Itu lebih bagus daripada kalian joget-joget gak jelas, terus umbar aurat, terus nyebar hoax, terus yang aneh-aneh. Nah, kalau kalian unjuk karya, unjuk apa itu, kalian kalau ada bakat, nanti bakal ada kayak semacam perusahaan yang bakal menawarkan kalian pekerjaan. Kerjasama. Ya, kerjasama juga bisa sih. Nah, nanti mereka itu pasti akan membayar kalian dan nanti pendapatannya bisa dipakai untuk apa? Untuk meningkatkan skill kalian dalam Sekali. kayak berkarya, terus apa itu memamerkan bakat kalian, terus semuanya. Nah, itu bisa jadi income ya, income Betul, tambahan income. nanti. Iya. Jadi daripada sosial media itu kalian buat yang aneh-aneh, nggak menghasilkan iya, buang-buang waktu iya, terus mengganggu aktivitas lain juga, malah nggak jadi apa-apa nanti. Betul. Jadi nanti akhirnya omong kosong doang. nanti. Kosong bullshit Ya ya. mungkin itu sih sedikit saran dari aku. Mungkin kalau aku berbicara tentang tadi ya, kesimpulannya dari tadi. Jadi kan kita di sini sama-sama belajar, Iya, kita di betul. sini sama-sama mencari ilmu Iya. untuk menjalani kehidupan kita di era sekarang ini, globalisasi terutama. Nah, itu semua tergantung bagaimana diri kita. Jadi buat teman-teman, bagaimanapun keadaan kalian, bagaimanapun kondisi kalian, tetaplah jadi orang yang baik. Baik buruknya seseorang itu dinilai dari bagaimana kalian bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri. Dimana jika kalian sudah bisa bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri, maka insya Allah kalian pasti bisa bertanggung jawab kepada apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Meskipun sesulit apa Iya, kan, seperti itu. Nah,
berbicara lagi tentang anak broken home tadi, khususnya untuk mereka-mereka anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, anak-anak yang Kurang mungkin dapat perhatian, kesulitan di masanya sekarang, tidak perlu khawatir. Kalian pasti bisa bangun, kalian pasti bisa bangkit untuk menemukan sebuah titik terang ya. ya Mungkin menemukan jati dirinya kan. iya, tidak semuanya itu pasti berakhir buruk. Ya, nggak perlu overthinking lah iya, ya. mungkin di awal Hilangkan kalian saja overthinkingnya. mungkin di awal memang kalian merasa sakit, merasa terpuruk, tapi saya percaya bahwa kalian pasti bisa membawa diri kalian untuk lebih maju, lebih berprestasi, lebih mendapatkan yang Lebih baik terbaik lah ya ya. mungkin ya. Karena kan usaha kan nggak bakal mengkhianati Iya, hasil iya, kan. pasti. Selagi kita tetap berusaha kan pasti nanti dapat kok kalau masanya dapat. Iya kayak gitu. Apalagi sekarang Indonesia butuh kalian. Indonesia itu ada di tangan kalian. Budaya-budaya kita menanti kita, generasi muda, untuk membanggakan mereka di seluruh dunia. Apalagi sekarang sudah ada gadget, sudah ada Yes. internet, media sosial yang Gampang lah kita mau Iya, untuk kasih tahu, memamerkan. memamerkan budaya kita kan. Nah, jadi pesan-pesannya cukup itu saja mungkin. Jadi nggak boleh patah semangat, harus semangat terus. Nggak boleh menyerah ya Iya, mungkin. betul banget. Kalau memang kalian sakit, ya udah, kalian pasti sembuh, kalian pasti bisa sembuh dengan cara apapun. Namun kembali lagi, bagaimana cara kalian kita memilah dan menyikapi. memilih apa yang ada di dalam kehidupan kalian. Baik buruknya ada di tangan kalian. Bagaimana cara kalian bertanggung jawab dan bagaimana cara kalian membawa diri. Mungkin itu. Teruntuk untuk kita yang labil ya. Iya. Iya, kan Masa labil. masa SMA itu adalah masa dimana kita mencari Jati diri. jati diri. Nah, nggak perlu takut kita menjadi apa, yang penting jalani aja prosesnya. Terus Dengan cara jangan yang lupa baik. usaha, terus jangan lupa berdoa. Iya. Iya, apalagi sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kesenangan di dunia itu hanya sementara. Sementara. Itu yang paling harus kita pegang ya. Selain bisa menjaga diri kita, bisa bertanggung jawab, kita juga harus dekat dengan Yang Maha Kuasa. Apalagi ya tergantung keyakinannya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Sudah, mungkin mau lanjut. Mau bahas apa lagi? Oh iya, lupa satu hal. Dek Ari dolanan yoyo, ojo lali nguri-nguri budaya. Cakep, cakep. Jago pantun ya, Pak. Iya, jago banget. Ya, usai sudah pertemuan kita pada hari ini, padahal asik banget ya. Iya. Tapi Udah- ini sudah udah setengah enam. berapa ya? Udah setengah 6, mau maghrib sebentar lagi ini. Padahal kita udah asik banget nih bahas-bahas. Mungkin kita bisa bertemu lain waktu lagi ya. Part 2 ya, jangan lupa Iya, part 2. dari audiens. Cukup. Ya, Saya cukup. Putri Salsa Bella Wijayanti. Saya Mahendra Stevioli Putra. Saya Clarissa Pramesti Divya Putri. Izin Izin pamit pamit. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.